Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bahagia sekali rasanya kali ini Bu Eni masih bisa membersamai kalian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 untuk teks iklan bagian yang terakhir, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Oke, kita mulai belajar kita hari ini. Struktur teks iklan. Seperti pada teks-teks yang lain, iklan pun ini mempunyai struktur. Struktur yang pertama yang menjadi bagian utama yaitu judul atau nama produk. Di dalam teks iklan ini, judul atau nama produk berisi nama produk barang atau jasa dan kegiatan yang diiklankan. Bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak terletak pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca oleh orang. Jadi tidak harus selalu di atas, di tengah, di bawah, tetapi ini yang menjadi pusat perhatian. Iklan itu menawarkan apa? Ini yang menjadi struktur penting di dalam teks iklan, yaitu judul atau nama produk. Kemudian struktur yang kedua yaitu penjelasan tentang produk. Ada nama produknya, tentu saja harus ada penjelasannya. Iklan itu menawarkan tentang apa, tujuannya apa, kegiatan tersebut kenapa diiklankan. Bagian ini juga menerangkan penjelasan detail tentang iklan yang meliputi keunggulan produk, jasa yang ditawarkan. Aspek-aspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan pemasang iklan disampaikan secara terperinci, jelas di pada bagian penjelasan tentang produk. Jadi seandainya kalian ingin memasang iklan, ingin menjelaskan iklan itu tentang apa, nanti ini masuk bagian pada struktur teks iklan di penjelasan tentang produk. Kemudian yang ketiga adalah struktur teks iklan itu berisi nama dan alamat iklan. Bagian ini berisi nama orang, alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi, atau bisa juga produsen dari produk barang jasa yang ditawarkan. Jadi kalau masyarakat ingin tahu siapa yang memasang iklan, ada pada bagian nama dan alamat ini. Itu adalah struktur teks iklan. Kita lihat pada gambar berikut ini. Oke. Ini ada gambar pusat servis komputer dan laptop. Kira-kira ini masuk pada bagian apa ya anak-anak ya? Nah, kita lihat. Pusat servis komputer dan laptop ini masuk pada judul atau nama produk. Kemudian bagian penjelasannya yang mana dari teks iklan ini? Oh, ini ada servis komputer laptop, instalasi Windows, install game, dan seterusnya. Ini menjelaskan mereka mampu melayani apa saja. Untuk pusat servis komputer laptop itu dijelaskan pada bagian penjelasan seperti yang tertera pada gambar ini. Kemudian siapa tahu yang memasang iklan? Berarti pada bagian struktur nama dan alamat pengiklan. Ini ada di lembaga kursus dan pelatihan kembar seperti yang ada di contoh itu. Jadi iklan ini sudah memenuhi syarat struktur, terdiri dari judul atau nama produknya, penjelasannya tentang apa, kemudian nama dan alamat pengiklannya siapa. Itu struktur teks iklan. Kita sudah selesai belajar struktur teks iklan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Apa yang harus kita pelajari? Nah, tentu setiap mempelajari teks selain struktur harus ada kaidah kebahasaan. Iklan pun juga harus ada kaidahnya, ada aturannya. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaan dalam iklan itu sederhana, singkat, padat, mudah diingat, dan mudah dipahami. Ini yang menjadi syarat wajib. Cetha welo-welo itu istilahnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat fakta dan opini dalam teks iklan. Apa tuh itu fakta? Fakta itu peristiwa atau kejadian yang tidak diragukan kenyataannya, artinya 100% benar. Sedangkan kalau opini masih berupa ide, gagasan, pendapat, pemikiran, dan belum tentu benar karena ini berdasarkan subjektivitas orang tertentu. Ini contoh iklan yang berisi fakta dan opini, saksikan yang berikut ini. Lihat. Nah, misalnya ada ini anak-anak. Ini, pakai Daihatsu, tetap paling untung. Nah, kita lihat apakah ini fakta atau ini opini. Kita lihat, coba. Nah, oke. Yang ini harga mulai 115,4 juta. Ini harga kenyataan. Ini maka ini disebut fakta. Angsuran mulai 2,32 juta, karena kenyataannya memang boleh mengangsur mulai dari uang sekian itu. Ini berarti fakta karena sudah pasti benar. Sedangkan mana yang menjadi opini,
kita lihat pakai Daihatsu tetap paling untung. Ini menurut pengiklan, tetapi menurut kita belum tentu pakai Daihatsu tetap paling untung. Kalau Bu Eni paling untung pakai Frit. Kalau yang lainnya mungkin pakai Toyota atau apa. Ini, oke. Selanjutnya ini. Lah, bagian bawah itu menjelaskan, oh Daihatsu itu menyediakan mobil apa saja toh. Ini perlu juga ditampilkan di situ. Oke, itu ciri kebahasaan yang mengenai opini dan fakta pada teks iklan. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang membujuk, mengajak. Ada ayo, janganlah, marilah, sebaiknya, dan seterusnya. Kemudian ada kalimat deklaratif. Kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu apa yang diiklankan itu. Kemudian yang kelima ini masih ada lagi anak-anak menggunakan kalimat interrogatif. Jadi kadang di dalam iklan itu ada kalimat interrogatif. Sampoku, sanslik, sampomu apa ya? Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga menggunakan kalimat seruan. Yuk, ayo, mari. Hampir sama juga dengan kalimat persuasif. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini menggunakan subjek orang pertama. Orang pertama ada tunggal, ada jamak, bisa saya, aku, kami, kita, itu. Kemudian di dalam iklan baris pasti ada menggunakan singkatan. Ini karena iklan baris harus dibuat sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, tapi penyampaiannya sejelas mungkin. Itu ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Kita lihat untuk contoh ini. Tadi kita sudah melihat mana yang opini, mana yang fakta di dalam teks iklan. Kemudian sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Kita lihat yang berikut ini. Misalnya ini, yuk turut meramaikan Hari Bumi. Ini kira-kira menjadi kaidah kebahasaan yang mana ya anak-anak ya? Yuk, nah kira-kira ini kalimat apa? Oh, kalimat ajakan. Kalimat seruan pun juga bisa ini. Jadi itu kalimat persuasif pun sebenarnya juga bisa. Kemudian ada lomba, foto, dan slogan. Ini selain sebagai fakta, ini pun juga bisa berupa kalimat deklaratif yang menjadi fakta di dalam iklan itu. Nih, jadi bisa saja ini satu bukti, ini bisa untuk beberapa kaidah kebahasaan, mengandung beberapa kaidah kebahasaan. Kemudian ada yang ketiga, plastikku hijau, plastikmu apa? Nah, kalau ada plastikmu apa, ada tanda tanya, itu pasti kita tahu bahwa itu pasti kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Ini pun kadang diperlukan di dalam iklan agar lebih mengena, agar lebih bergaya, ini anak-anakku. Kemudian ada lagi yang berikutnya, upload foto di salah satu akun medsos. Upload foto berarti perintah, berarti ini kalimat imperatif. Itu anak-anakku, sedangkan yang lainnya nanti bisa kalian cari sendiri, kita cocokkan mana dari ke-8 kaidah kebahasaan tadi yang ada di dalam situ, itu apa saja nanti kalian bisa meneliti lagi. Jadi kesimpulannya anak-anakku bahwa struktur iklan itu ada 3, ada nama dan ada nama produk, ada penjelasannya, ada alamatnya, kemudian kaidah kebahasaannya ada beberapa, yang salah satu yang penting tadi ada fakta dan opini. Begitu penjelasan Bu Eni untuk struktur dan kaidah kebahasaan iklan pada hari ini. Nanti kita jumpa pada teks yang lain, dan selalu diakhiri dengan sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.